Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Safarani dari Prodi Akuntansi Pagi 2019 semester 3. Di sini saya akan melakukan pengujian statistik deskriptif. Nah, di sini sudah ada data-datanya. Untuk melakukan pengujiannya, kita udah ada data-datanya di sini. Kita bukanya Grabs, Legacy Dialogs, lalu klik yang bar. Define, masukin jenis kelamin karena kita akan melakukan pengujian terhadap jenis kelamin. Lalu kita klik OK. Sebentar ya. Nah, di sini datanya keluar. Sebelum kita menjelaskan, kita masukkan dulu yang grafik lingkaran. Caranya juga sama, Grabs, Legacy Dialogs, lalu kita pilih yang pie. Di sini data in charge-nya summaries of group case size. Masukin juga jenis kelamin. Kita klik OK. Ini kita masukin lagi data yang ketiga, Legacy Dialogs. Lalu kita masukin yang histogram. Di sini kita masukinnya itu bukan jenis kelamin tapi gaji, karena gaji itu kan datanya acak. Nah, sini saya ingin menjelaskan. Nah, ini datanya ada 8 pria dan ada wanitanya ada 7. Di sini kodenya udah saya ganti. Yang jenis kelamin pertama pria, ini lebih banyak dibanding wanita. Ini juga untuk data yang paling rendah, untuk gaji yang paling rendah 160.000 ada 2 karyawan, 180.000 ada 3 karyawan, dan seterusnya. Nah, di sini saya akan melakukan pengujian berikutnya. Caranya klik analyze descriptive statistic, deskriptif. Masukin semua variabelnya. Nah, kita klik option. Nah, di sini kita klik sum, variance, range. Nah, display ordernya variable list. Lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, di sini data-datanya udah keluar. Untuk jenis kelamin ada 15 karyawan, usia ada 15 karyawan, dan gaji 15 karyawan, totalnya 15 karyawan. Untuk range-nya ini minimum jenis kelamin, minimum usia, dan minimum gaji.
maksimumnya ini sum jumlahnya meannya rata-rata dari jenis kelamin 1,47, usia rata-ratanya 31,27, gaji sum M meannya 201.866,67, standard deviationnya ini, dan ini ada variance-nya. Yang dimaksud valid itu di data ada 15, nggak ada yang missing dan semuanya kebaca. Nah, sekarang kita akan menguji untuk frekuensinya. Caranya itu klik analyze descriptive statistic, lalu kita klik frekuensi. Nah, kita masukin juga semuanya seperti biasa. Ya, ini kita masukin juga. Lalu kita klik aja OK. Nah, di sini untuk data-datanya, untuk data yang statistik validnya 15, jenis kelamin, usia, gaji ada 15 karyawan totalannya. Untuk yang pria ada 8 orang, persenannya 53,3, valid persennya 53,3 dan kumulatif persennya 53,3. Untuk yang wanita frekuensinya ada 7 atau 7 karyawan, 7 wanita, persenannya 46,7, valid persennya 46,7, kumulatif persennya 100. Totalnya ada 15 dan totalannya 100. Yang untuk usia 22 tahun frekuensinya ada 2, 13,3 persenannya. Contohnya yang usia 36, satu orang dengan persenan 6,7. Totalannya harus 15. Dan untuk gaji ada yang gaji paling rendah 160.000 dan totalannya satu orang, persenannya 6,7. Gaji yang 210.000 ada 4 orang, persenannya 26,7, totalannya 100. Dan ini harus semua totalannya harus 100 agar datanya valid. Nah, berikut pengujian statistik deskriptif selesai. Lalu kita melakukan pengujian yang kedua untuk data kuesioner dan primer. Ini saya sudah masukin semua datanya untuk mempersingkat waktu. Untuk yang ini sebentar dulu ya. Caranya kan di sini kita akan melakukan pengujian untuk data B, data M, dan data W. Nah, untuk yang data B dan W saya sudah masukin untuk mempersingkat waktu, dan sekarang kita masukin data yang M. Caranya analyze, scale, reliability analysis. Lalu ini tadi pas saya masukin data yang W. Sekarang kita masukin datanya M01, M02, jangan sampai ada yang terlewat. M03, M04, M05. Statistiknya kita pilih yang scale if item deleted. Lalu kita klik continue, lalu klik OK. Nah, ini untuk data-datanya. Kita mulai untuk data yang B. Untuk yang data yang B, cash processing summary, di sini yang valid 171 dan persenannya 100, yang berarti data-datanya itu valid. Totalnya 100%. Nah, yang kedua reliability statistik. Di sini kita lihat current batch alpha-nya 0,767 yang berarti lebih besar daripada 0,6, berarti udah di atas 0,6. Yang berarti datanya tuh valid. Nah, yang ketiga, yang data yang B ini kita ceknya untuk items total statistiknya ini, kita perhatiin yang correct item total correlation. Kita lihat di sini data-datanya udah di atas 0,3, yang berarti semua datanya sudah valid. Nah, sama juga untuk data yang M. Data yang M sama cash processing summary-nya validnya 171 dan persenannya 100, yang berarti semua datanya udah valid. Reliability statistiknya current batch alpha-nya 0,818 yang di atas 0,6, yang berarti datanya juga udah valid. Yang terakhir di sini kita perhatiin correct item total correlation-nya yang
Kita lihat sudah di atas 0,3 yang berarti semua datanya sudah valid. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian berikutnya, yaitu uji normalitas. Uji normalitas caranya kita sama kayak datanya, data primer kayak tadi. Total B nya sudah saya masukin dan total W nya sudah saya masukin. Untuk menentukan totalnya caranya kita klik transform lalu compute variable, lalu kita masukin total M. Di sini ya kita hapus data-datanya, lalu kita masukin data yang M. Di sini jangan lupa function of groupnya all dan function of and special variable-nya sum. M01, M02, M03, M04, dan M05. Ini kita harus teliti ya. Nah, lalu kita klik OK. Ini execute-nya udah keluar di sini. Lalu kita ke variable view. Lalu desimalnya kita ubah jadi 0. Nah, lalu kita masukin labelnya kemandirian belajar. Jangan lupa datanya kita ubah menjadi scale. Kita balik lagi ke data view-nya. Total M-nya kita pindahin di samping M terakhir, di samping M05. Nah, di sini udah selesai. Lalu kita akan melakukan pengujiannya dengan cara analyze, regression, lalu klik linear. Nah, untuk dependennya kita masukin prestasi praktikum. Dan untuk independen kita masukin motivasi berprestasi dan kemandirian belajar. Lalu untuk plots kita cek listening histogram dan normal probability plot. Untuk save-nya unstandardized untuk melakukan pengujian QS, one sample QS. Lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Di sini outputnya akan keluar. Sebelum kita menjelaskan, saya ingin melakukan untuk yang one sample QS. Caranya analyze non-parametric test legacy dialogues, lalu kita pilih yang one sample QS. Kita masukin yang unstandardized. Sebentar ya, kita buka lagi yang tadi, analyze, regression, lalu kita klik linear. Kita masukin yang save-nya itu save-nya unstandardized, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, ini baru keluar datanya. Kita klik lagi analyze non-parametric test legacy dialog one sample QS, lalu kita masukin yang unstandardized. Kita masukin ke dalam test variable list. Tes distribusinya normal karena kita akan melakukan pengujian uji normalitas. Lalu kita klik OK. Di sini untuk datanya, untuk data histogram disebutnya normal secara kasat mata karena diagram batangnya masuk ke dalam garis diagonal. Untuk yang normal PP plot di sini garis diagonal, dan yang kecil-kecil ini disebutnya titik responden. Apabila titik responden mengikuti garis diagonal disebutnya normal secara kasat mata. Tetapi data ini belum tentu benar karena masih dilihat secara kasat mata. Untuk membuktikannya kita melakukan pengujian one sample graph mean of test, dan kita ngelihat seek to nya 0,074 yang berarti lebih dari 0,05, yang berarti datanya sudah beneran normal. Yang berarti pengujian ini sudah selesai untuk uji normalitas. Lalu sekarang kita melakukan pengujian yang keempat untuk one sample t-test. Sebentar ya. Nah, di sini untuk one sample t-testnya. Untuk one sample t-testnya di sini ada datanya berat badan. Caranya kita untuk melakukan pengujiannya kita mulai analyze, compare means,
lalu one sample dites. Loading, kita tunggu sebentar. Untuk berat badan kita masukin ke tes variabel, tes value-nya kita ubah jadi 55 karena akan kita jadikan acuan. Lalu kita klik OK. Nanti outputnya akan keluar. Outputnya di sini akan keluar. Nah, di sini ada output yang pertama, one sample statistik. One sample statistik di sini diperoleh hasil N 10 mahasiswa, meannya 59, standard deviation-nya dan standard error mean-nya. Yang kedua ada one sample test atau test value dengan T hitung 1,174, degree of freedom-nya 9, sig total-nya 0,121, mean difference-nya 4, confidence interval of the difference tower-nya min 1,28 dan upper 9,28. Kenapa test value-nya 55 sedangkan mean-nya itu 59? Itu artinya datanya ini tetap disebutnya sama karena mean ini rata-rata yang 59 ini mendekati test value-nya acuannya. Kecuali data di sininya 70 dan test value-nya 55 baru bisa disebut tidak sama. Nah, di sini saya ingin memberitahu untuk pengambilan keputusan secara sig total menggunakan T hitung dan T table. Caranya kita lihat kan di sini T hitungnya 1,714 dan degree of freedom-nya 9. Nih, sekarang kita buka tabelnya. Di sini udah ada tabel T. Untuk rumusnya alpha dibagi 2 dibagi degree of freedom 0,05 dibagi 2 yang berarti 0,025. Yang berarti 0,025. Nah, kita tadi kan lihat degree of freedom-nya 9. Nah, T table-nya di sini 2,26216 yang berarti lebih besar daripada 1,714. T table berarti lebih besar daripada T hitung, yang berarti keputusannya nilai rata-rata sama dengan nilai acuan 55 kg. Nah, sekarang kita akan melakukan pengujian untuk pengujian independent t-test. Caranya kita tungguin ya datanya karena loading. Nah, di sini kita klik transform. Lalu kita klik record into same variable. Nah, kita masukin di sini untuk yang bagian kelompok, kita ubah dulu biar datanya kebaca di SPSS. Old and new value-nya kita ubah. Di sini untuk old values kita masukin tidak menggunakan Excel. Value-nya kita tulis 1, lalu kita add. Yang kedua untuk menggunakan Excel. Value-nya kita klik 2, lalu kita klik add, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Biar datanya tuh keubah dulu. Di sini data-datanya loading udah keubah. Lalu kita klik variable view. Untuk kelompok tadinya kan string, kita ubah dulu menjadi numerik. Lalu untuk value-nya kita ubah juga. Untuk yang
Sebentar ya, loading. Agak lama. Sebentar ya. Untuk value-nya kita tulis nomor 1 tadi labelnya tidak menggunakan Excel. Di sini kita tidak boleh salah, karena nanti di outputnya akan salah juga. Kita klik add. Untuk value yang kedua menggunakan Excel, lalu kita klik add, lalu kita klik OK. Nah, di sini datanya udah kita ubah. Lalu kita bisa memulai pengujiannya. Caranya klik analyze, compare means, lalu independent sample t-test. Lalu kita masukin data yang nilai ke test variable, dan yang kelompok kita masukin, sebentar ya, kita ubah dulu kelompoknya jadi numeric. Dah. Scale. Kita ubah dulu ya. Nah, udah. Tadi analyze, compare means, independent sample t-test. Untuk yang nilai kita masukin ke dalam test variable, lalu untuk yang kelompok kita masukin ke dalam grouping variable. Untuk grup yang pertama 1, untuk kedua, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Nanti datanya di sini akan keluar, kita tunggu aja. Nah, di sini udah keluar. Untuk yang tidak menggunakan Excel, meannya 82,27, standard deviation-nya 7,658, dan standard error min-nya 1,977. Untuk yang menggunakan Excel ada 15 orang, meannya 88,60, standard deviation-nya 6,663, dan standard error min-nya 1,720, yang berarti kita sudah bisa lihat ya di sini untuk yang tidak menggunakan Excel jauh rata-ratanya lebih kecil dibandingkan yang menggunakan Excel. Nah, di sini kita lihat yang untuk independent sample t-test. Di sini udah ada data-datanya. Untuk F11 test of equality of variance, untuk F-nya 0,3110, sig-nya 0,582, T-nya 2,416, degree of freedom-nya 28, sig to tilt-nya 0,22, mean difference-nya min 6,333, standard error difference-nya 2,621, lower-nya min 11,702, dan upper-nya 0,965. Nah, kita lihat di sini T hitungnya 2,416, degree of freedom-nya 28. Nah, cara kita hitungnya dengan table T, kita lihat yang di bagian 28, lalu kita lihat di bagian yang 0,025 karena sesuai rumus. Hasilnya 2,0481, yang berarti T hitung lebih besar daripada T table, yang berarti kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda karena meannya juga berbeda. Yang ketiga, di sini saya akan melakukan pengujian pair t-test. Sebentar ya. Kita langsung melakukan pengujiannya juga seperti biasa. Caranya kita klik analyze, compare means, lalu pair sample t-test. Untuk berat sebelumnya kita masukin ke variabel 1, dan untuk berat sesudahnya kita masukin ke dalam variabel 2. Tunggu ya, datanya agak lama. Sebentar ya. Sedikit loading, kita tunggu sebentar lagi.
untuk berat sebelum kita masukin ke dalam variabel 1 dan berat sesudah kita masukin ke dalam variabel 2. Lalu kita klik OK, nanti outputnya akan keluar. Sini nanti outputnya yang keluar ada paired sample statistic, paired sample correlation, dan paired sample test. Untuk paired sample statistic di sini saya ingin menjelaskan, diperlihatkan hasil deskriptif statistik dari kedua sampel. Dari data kelihatan beda meannya. Meannya di sini beda untuk berat yang sebelum minum obat dan berat sesudah minum obat, 66,81 dan 61,94. Nah, untuk output paired sample correlation-nya kita lihat juga hasilnya. Dari correlation-nya 0,899 dengan nilai signifikannya 0,000, yang berarti lebih kecil daripada nilai probabilitasnya 0,05. Yang ketiga, untuk paired sample test-nya itu di sini kita lihat juga untuk T hitungnya 6,630, degree of freedom-nya 15, sigtotalnya 0,00. Nah, di sini tuh sudah di kesimpulannya berarti HO-nya ditolak dan H-nya diterima untuk penghitungan yang table T-nya yang tadi seperti saya sudah jelaskan di awal di pengujian yang one sample t-test dan independent t-test. Nah, berarti di sini pengujian untuk paired t-testnya sudah selesai, dan yang terakhir saya akan melakukan pengujian untuk one way ANOVA. Kita buka datanya. Nah, di sini udah ada data-datanya. Value-nya sudah saya masukin karena di depan untuk peminum obat X, peminum obat Y, dan peminum obat Z sudah saya ganti datanya menjadi kode angka biar kita cepat untuk melakukan pengujiannya. Caranya kita klik analyze, compare means, lalu kita klik one way ANOVA. Kita masukin tekanan darah ke dependent list, dan untuk kelompok pasien kita masukin ke kita ubah dulu kelompok pasiennya ke numerik ya. Udah, di sini berarti kita ganti scale. Data view, kita klik dulu yang tadi kita masukin analyze, compare means, one way ANOVA. Untuk pengujian one way ANOVA, tekanan darah kita masukin ke dependent list, kelompok pasien kita masukin ke dalam vektor. Untuk itu kita klik option, kan kita mau melakukan pengujian deskriptif, kita checklistin, kita klik continue. Deskriptif dan homogeneity of variance test, lalu kita klik continue. Tidak lupa juga kita menekan post hoc. Untuk post hoc kita masukin yang Bonferroni dan Tukey HSD untuk significance levelnya 0,05, lalu kita klik continue juga, lalu kita klik OK. Lalu di sini outputnya akan keluar. Sini outputnya akan keluar. Nah, di sini ada output deskriptif, tes homogeneity of variance, ANOVA. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk yang deskriptif. Di sini jumlahnya ada 21 pasien dengan mean yang berbeda-beda. Untuk yang pasien peminum obat X, saya ganti tandanya jadi 1. Meannya 125,00, standar deviannya 10,801, standar terornya 4,082, lower boundnya 115,01, upper boundnya 134,99, maksimumnya tekanan darah minimum 110 dan tekanan darah maksimum 140. Untuk pasien peminum yang kedua itu obat
Y di sini ada 7, meannya 125, standard deviation-nya 12,583, standard error-nya 4,756, lower bound-nya 113,36, upper bound-nya 136,64. Untuk yang minimum, tekanan darah minimumnya 105 dan tekanan darah paling maksimumnya 140. Di sini ini totalnya 21. Untuk tes yang of homogeneity of variance, di sini kita harus cek variance homogeneity of variance-nya. Untuk degree freedom satunya 2, degree of freedom yang kedua tuh 18. Nilai signifikannya 0,708 dan level statistiknya 0,352. Di sini 0,708 yang ini signifikannya lebih dari 0,05, yang berarti nilai sig kalau lebih dari 0,05 maka variansnya sama atau memiliki data yang sama. Jadi ini sudah memenuhi syarat untuk pengujian one way ANOVA. Selanjutnya interpretasi untuk one way ANOVA. Di sini untuk sum of squares-nya, between groups-nya dan within groups-nya, di sini 2, degree of freedom-nya 2 dan 18. Yang berarti yang 2 ini N1 dan between groups-nya N2. F hitungnya 10,005, N sig totalnya 0,001. Nah, di sini kita caranya di tabel F. Lalu kita buka untuk yang between groups-nya 2 dan di bagian yang N2-nya 18. Kita lihat di sini 3,55. Yang berarti hipotesisnya atau F hitung lebih besar daripada F table, yang berarti hipotesisnya yang diambil HA. Pasien peminum obat X, peminum obat Y, dan peminum obat Z berbeda. Lalu untuk yang post hoc test, di sini ada Tukey HSD dan Bonferroni. Multiple comparisons. Di sini ada pengertiannya juga Tukey HSD, tapi untuk mempersingkat saya tidak bacakan, dan Bonferroni juga ada juga pengertiannya tapi tidak saya bacakan. Langsung aja diinterpretasikan untuk post hoc testnya. Untuk bagian yang pertama, Tukey HSD, yang di sini ada kelompok pasien obat X, Y, dan Z. Untuk peminum obat X dan Y, di sini mean difference-nya sama, nilai signifikannya ada yang 1000 dan ada yang 0,03, yang berarti ada perbedaan antara pasien peminum obat X dan peminum obat Y dengan nilai mean difference 0,000. Di sini mean difference-nya 0,00 dan signifikan angkanya 1000, yang berarti lebih dari 0,05, maka perbedaan rata-rata tekanan darah pasien tidak signifikan. Nah, di sini itu ada tanda bintang, ya kan. Nah, untuk yang kedua ada perbedaan tekanan darah pasien peminum obat X dan peminum obat Z sebesar mean difference-nya min 27,143 dengan nilai signifikannya 0,03, yang berarti adanya perbedaan rata-rata tekanan darah secara signifikan. Yang terakhir ada perbedaan tekanan darah peminum obat X dan Y dengan nilai mean difference-nya yaitu sebesar 27,143 secara signifikannya 0,003, yang berarti lebih kecil daripada 0,05, maka rata-rata tekanan darah pasien tersebut signifikan. Contoh lagi untuk Bonferroni, obat Y dan Z signifikannya 0,03 dan lebih kecil daripada probabilitasnya 0,05, maka rata-rata tekanan pasien signifikan. Tekanan darah pasien signifikan. Yang terakhir, untuk interpretasi homogeneous subsets ada tekanan darah. Di sini untuk yang subset for alpha-nya 0,05, kolom satunya terdapat kelompok pasien obat X. 1 itu kelompok pasien obat X dan yang kedua kelompok pasien obat Y. Rata-ratanya 125, sama, tidak ada perbedaan signifikan. Sedangkan subset for alpha kolom yang kedua 152,14 untuk pasien peminum obat Z. Berarti disimpulkan tekanan pasien peminum obat Z 152,14 berbeda dengan pasien peminum obat X dan Y 125. Memiliki perbedaan pasien. Di sini kan
Yang pasien peminum obat X 125, pasien peminum obat Y 125, dan pasien peminum obat Z 152,14. Yang berarti ada perbedaan ya. Nah, di sini sekian dari pengujian ujian ANOVA sudah selesai dari 7 interpretasi dan 7 pengujian. Sekiranya kalau ada salah dimaafkan. Semoga mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.